Sama halnya yang mengaji. Yang mengaji juga mungkin kalau baru awal-awal ngaji itu kan merasa harus disombongkan, kalaupun misalnya betul. ya. Ustadz baru lah. Ya kira-kira lah ya. Ke santri di zaman sekarang ini, apalagi kita mendekati hari santri yang kaitannya tidak lepas dengan kejadian di Surabaya itu, resolusi jihad ya. Nah, betul. Resolusi jihad memang benar apa yang dikatakan Mas Gus Imam itu, santri harus terjun di semua bidang. Jangan sampai bidang-bidang yang harusnya diisi ada santri itu malah diisi orang lain. Cuma kendalanya ini mungkin nanti Gus Imam bisa memberikan pandangan atau pesan ya untuk pendengar nanti. Ini kendala utama di dunia pesantren memang kekurangan asupan ilmu tentang bidang selain agama. Karena memang disuguhinya, apalagi santri salafi itu disuguhinya kitab dan kitab, ngaji fikih, nahwu dan lain sebagainya, fan-fannya. Adapun untuk bidang lain sudah jelas. Nah, makanya itu yang tadi saya tanyakan, ini Gus Imam kok bisa terjun di dunia pers, sedangkan pesantren dibuntet. Nah, itu gimana jalannya gitu maksudnya loh. Itu gimana jalannya itu sampai bisa terjun di dunia pers, kan harus ada ilmunya, pengetahuannya. Nah, mungkin kan untuk ke bidang yang lain pun mungkin sama jalannya ya. Betul. Nah, mungkin itu pesannya gimana tuh caranya. Jadi memberikan pandangan ke santri-santri yang lain atau pendengar yang ada nanti. Baik, kepada para listener begini, kalau soal kita berkiprah di mana, kita harus meyakini ini bagian dari anfa'uhum linnas. Itu yang pertama. Khairun nas anfa'uhum linnas kira-kira. Ya. Jadi itu bagian dari output pembelajaran kita yang sudah dinyam di pesantren. Yang kedua, kita juga kalau masuk pada bidang pers, tentunya kita harus meyakini yang kita hadirkan adalah fakta. Ini senada dengan anjuran Islam. Maaf Gus. Ini sebentar. Berarti apakah memang di dunia pers itu tidak semua fakta? Itu yang dihadirkan fakta. Kalaupun ada, artinya dia tidak mampu mendefinisikan Alkitabah Al-Muwakkalah. Jadi definisi yang kita hadirkan adalah Alkitabah Al-Muwakkalah. Jadi ketika kita masuk pada bidang ini, kita harus meyakini inilah fakta-fakta yang kita hadirkan. Artinya tidak mengada-ada. Toh menjadi naif misalnya kita berbicara resolusi jihad. Hari ini apakah ada literaturnya yang memang mampu menghadirkan sejarah waktu hari itu ketika ada misalnya Kiai Abbas yang dari buntut pesantren berangkat ke sana, itu secara otentik tidak bisa dihadirkan karena tidak ada penulis-penulisnya. Secara otentik tidak bisa dihadirkan. Artinya dia tidak terbukti secara de facto maupun secara de jure. Akhirnya kita seperti hanya mendengar kisah Mahabharata. Iya, hanya kayak sebuah cerita gitu ya. Iya, kan sebetulnya kalau dihadirkan faktanya misal lewat tulisan-tulisan itu tentunya buktinya hari ini kita justru lebih mengenal misalnya tokoh-tokoh pers daripada tokoh-tokoh ulama kita. Iya. Padahal tokoh-tokoh ulama kita juga dulu itu ada misalnya koran Duta Masyarakat misalnya. Ini koran-koran punya orang NU yang memang latar belakangnya santri. Latar belakangnya santri gitu. Tapi karena untuk tujuannya luas, sehingga namanya tidak Islami. Iya, namanya. Ini penamaan itu kan kalau dibedah atau kita urai dalam konteks semiotika komunikasi, maka kita juga ya ada di dalam fan Islam itu kita mengenalnya itu ada yang namanya Juman Mantik Balago Bayan. Ada dalam ilmu mantik misalnya. Sebutin semua Gus. Juman Mantik Balago Bayan. Nah, oke, sebentar Gus. Ini pemirsa, itulah. Ini kelihatan banget alumni pesantrennya. Beliau sebutkan tadi semuanya tuh, Juman, Mantek, Balago Bayan. Wah, untuk Mantek, Balago Bayan itu fun-fun yang ada dikaji di pesantren-pesantren. Nah, betul. Itu sebetulnya ada titik atau benang merah dengan hazanah pengetahuan ilmu umum. Di ilmu umum itu disebutnya semiotika komunikasi. Setelah semiotika itu ada yang namanya ilmu hermeneutika. Nah, ilmu-ilmu tersebut itu ada di pesantren itu ada, termasuk ilmu jurnalistik gitu. Nah, ini pada soal tatanan bagaimana dia melaksanakannya. Iya. Nah, tatanan pelaksanaannya itu
itu tinggal diurai. Jadi intinya di pesantren itu ilmunya sangat sangat lengkap sekali karena suka atau tidak, hazanah pengetahuan yang ada di pesantren itu sangat kompleks. Ya. Jadi dia itu mulainya dari berbicara soal kebaikan sampai berbicara soal kebenaran. Bahkan kalau diuji secara empiris, hazanah pengetahuan yang diberikan oleh pesantren itu sangat lengkap dan detail. Kenapa? Karena yang dihadirkan adalah nilai-nilai kebenaran. Betul. Karena kalau sudah bicara kebenaran perspektif umum itu, kemudian kita hanya berbicara soal konsensus bersama, berbicara soal kemufakatan bersama. Sementara yang dihadirkan oleh agama, dihadirkan oleh pesantren itu jelas rumusan soal kebenarannya itu dia harus ada konsistensi, kemudian ada nasabnya. Makanya yang ditanya pertama kali itu bukan siapa ayahmu, siapa ibumu misalnya dalam konteks keilmuan agama itu. Selalu lagi-lagi ditanya kamu dulu pesantren di mana, siapa gurunya, kira-kira demikian. Nah, maka dalam hal ini saya meyakini inilah bentuk bentuk nilai-nilai kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau nilai kebenaran yang bisa ditawar-tawar seperti hari ini kan sebutlah demokrasi. Demokrasi Betul. itu nilai kebenarannya bisa ditawar karena rumusannya itu dalam sistem demokrasi itu dia objektivitas adalah subjektivitas kebanyakan. Artinya begini. Gimana Kalau itu, ada 10 orang, ada 10 orang, yang 6 orang itu mengatakan ini adalah gelas, maka itu harus diyakini ini gelas. Tapi dalam konteks agama, dia sudah konsisten dari zaman Nabi Adamnya ini gelas. Kemudian ada nasabnya. Misalnya si imam itu ngajinya ke siapa? Saya dulu ngaji kepada Kiai Abdul Basit Zain. Kiai Abdul Basit Zain itu mengaji kepada Kalau Kiai nggak Zain. salah, mohon maaf, itu almarhum sudah ya? Betul, almarhum. Masya Allah. Nah, ini harus ada rentetan yang jelas begitu. Nah, akhirnya konsep dasar berbicara nilai-nilai kebenaran itu ya bukan hanya bisa lebih mudah atau akan lebih mudah dicernanya itu kalau kita mencarinya di pondok pesantren. Kalau mencarinya lewat buku-buku pengetahuan umum itu sangat lamban sekali karena saya juga melakukan perbandingan beberapa konsep dasar ya dalam konteks nilai kebenaran, kemudian dalam konteks pemahaman secara ansih bagaimana menjalankan proses kehidupan. Ya. Saya kira begitu. Wah, mantap. Aduh, saya sampai geleng-geleng ini karena emang penjelasannya luar biasa. Ya agak-agak nggak ngerti juga sih, Gus. Mungkin kemampuan saya yang masih terbatas, Gus ya. Ini, Gus. Oh, kru juga nggak ngerti. Wah, ini harus ada persepsi lain untuk memahami. Ini, Gus. Setelah 2 tahun berkiprah Patron Idea. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah tetap pada jalur yang sama ketika pertama kali dibentuk sampai 2 tahun ini? Alhamdulillah kita masih konsisten, istiqomah. Iya, betul, istiqomah karena ini senada dengan amanah Mbah Maimun Zubair. Oh, yang tadi itu. Betul. Istiqomah. Khairun apa tuh? Min alfi karomah. Ya, betul. Masya Allah. Ini sekedar informasi. Pemirsa harus tahu bahwa Patron ID ini sudah berjalan 2 tahun. Dan itu terus naik ratingnya. Luar biasa. Tepuk tangan dong, kru. Gimana sih Patron ID? Kalau tadi Gus Imam ini membicarakan masalah kebenaran, nilai kebenaran yang ada di pesantren. Dan untuk pemirsa yang ingin mendapatkan berita-berita yang benar, baca Patron ID. Apa tadi slogannya, Gus? Bergerak untuk halayak. Bergerak untuk halayak. Dan saya membuktikan itu. Karena pergerakan Patron ini bukan hanya menyampaikan atau menyuguhkan berita-berita yang fakta, tapi juga dalam bidang sosial, Gus ya. Betul. Belum lama ini saya lihat ada taman baca itu, Gus. Iya, itu. Nah, itu mungkin siapa tahu kan nanti setelah melihat video ini, mendengar, menyaksikan ya, mungkin ada yang terketuk hatinya kan, wah ini mau nyumbang buku atau donasi gimana itu. Oke, kru 1 tuh udah janji tuh ya. Nanti nyumbang buat donasi taman baca ya? Apa gimana namanya? Iya. Jadi di Patron alhamdulillah kita sudah membuka yang namanya Patron Foundation. Patron Foundation ini konsen pada wilayah literasi. Kita kolaborasi atau elaborasi dengan beberapa taman baca masyarakat di mana kita punya tanggung jawab turut serta memberikan jaminan kepastian hukum bahwasannya pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Dan juga milik bersama. Betul, milik bersama. Semua warga Indonesia harus kan? Harus mendapatkan pendidikan. Betul, pendidikan yang layak.
Nah, maka kita coba masuk ke sana dengan cara kontribusi memberikan buku-buku terhadap beberapa TBM yang menjadi dampingan kita. Ya, baik-baik. Ini wah, saya ada nanya, pengen nanya lagi terus. Ketika dijelaskan tambah ingin nanya ini, Gus. Waduh. Ya, tambah lagi pertanyaannya. Masih santai, Gus. Oh, santai kita, tenang, terbuka. Kalau ditanyanya sama santri kita siap perintah pokoknya begitu. Tadi tentang masalah pendidikan ya. Pendidikan. Yang tadi saya lihat bahwasanya yang apa namanya? Yang Anda lakukan kolaborasi tadi itu masalah taman baca. Ketika dikaitkan dengan resolusi jihad, apakah di situ termasuk jihad, Gus? Saya meyakini jalan kita, meskipun kita disebutnya Ronin bukan samurai misalnya. Ya. Ronin itu nanti dulu. Saya ingat film samurai. Ya, itu Ronin tuh itu ya, samurai bayaran itu. Bukan. Justru Ronin dia itu samurai yang sudah tidak memiliki tuan, kira-kira begitu. Karena tuannya sudah kembali. Tuannya adalah rakyat, kira-kira. Tuannya adalah halayak umum. Nah, kita yang Ronin. Wah. Saya tahunya cuma samurai X, Gus. Nah, kalau samurai itu dia tuannya hanya satu begitu. Atau mereka mengatakan oportunis lah ya bahasa lainnya. Jadi semua samurai itu memang harus oportunis karena memang jalan hidupnya. Nah, jalan hidup kita yang ada di samping itu ya berarti jadi Ronin lah ya begitu. Apa sekarang jadi Ronin maksudnya? Iya betul, karena tuan kita hanya satu. Tadi tuannya adalah rakyat kira-kira. Nah, definisi rakyat ini tentunya harus menghadirkan berbagai perspektif. Baik ras, golongan, kemudian agama, pengetahuan latar belakangnya, kemudian dari tempat tinggalnya dan lain-lain. Gitu. Ya. Nah, kita ngopi dulu. Nah, kita lanjut. Kalau konteks yang kita lakukan artinya sudah menjadi kewajiban kita itu harus melakukan jihad, ijtihad dan kemudian mujahadah. Saya kira itu sudah konsep dasar bagi santri. Tapi kan tidak semua mengerti, Gus, apa yang Anda sampaikan. Coba dah. Jihad, ijtihad dan mujahadah. Nah, dalam konteks jihad, ijtihad dan dengan bahasa yang mudah dimengerti ya. Tolong ini dengan bahasa yang dimengerti. Iya, dalam konteks jihadnya itu artinya kita berkiprah sesuai kemampuan kita ya. Dalam konteks ijtihadnya ya kita menentukan jalan hidup pilihan kita. Terakhir mujahadah tentunya kita harus menghadirkan bagaimana cara kita berketuhanan, meskipun soal berketuhanan itu tidak perlu dihadirkan di hadapan publik. Artinya tanggung jawab dia sebagai santri itu ya dia harus enyam dan emban sendiri begitu kira-kira. Konteksnya dia mau berkiprahnya sebagai kiai, berkiprahnya sebagai ustaz, sebagai bisnismen, apapun itu profesinya, itu kan soal pilihannya. Ya, gitu. Berarti ada istilah apa tadi tuh? Maziltu Taliban. Apa artinya tadi tuh? Wah, ini yang tahu kru mana tadi tuh? Yang satu tuh. Maziltu Taliban. Harusnya bangga lah. Nah, baik Gus. Aduh, saya ini sangat terpukau. Jujur. Saya tuh salah satu fans berat terhadap pergerakan Anda, Gus. Karena ini di luar apa yang saya pikirkan. Kita kenal dari tahun berapa ya? Dan lama terpisah, nggak ngobrol lagi. Betul. Kali ini kita ketemu lagi. Memang saya itu terkesan dengan prinsip yang selalu ada dalam obrolan waktu itu. Tapi saya lupa itu. Nah, sebaiknya nih sebagai santri prinsipnya tuh apalah gitu, coba prinsip yang harus dipegang oleh santri. Nah, ini kalau Anda sendirilah selama ini berkiprah, prinsipnya apa? Biasanya kan kalau menurut saya prinsip setiap orang itu berbeda-beda. Betul. Tapi pasti kan ada kesamaan setiap santri. Betul. Prinsip yang harus dipegang itu apa sebagai santri, Gus? Apa ya? Prinsipnya hanya soal menjaga keimanan kita aja lah, sederhana. Artinya sesuai dengan hazanah pengetahuan masing-masing ya. Nggak mungkin lah kita yang pengetahuannya cetek kemudian harus berbuatnya seperti yang pengetahuannya banyak.
Iya, betul betul. Jadi konteksnya tetap qaulu bil lisan, tasdiqu bil jinan, wal amalu bil arkan. Itu Wih. sudah mendasar ya, mendasar. Sebentar Gus, ketika Anda mengeluarkan dalil saya tuh langsung berpikir gitu, mengingat-ingat. Kalau nggak salah itu definisi dari iman ya? Iya, betul. Wih, saya betul dong. Itu berarti saya masih bisa diakui sebagai santri lah, Ya, karena masih betul. ingat definisi iman. Ya. Tasdiqu bil lisan. Iya, qaulu. Oh, qaulu bil lisan. Tasdiqu bil jinan. Wal amalu bil Wal amalu bil arkan. arkan. Jadi Artikan sudah. dulu Gus, nggak semua ngerti. Jadi sederhana saja, kalau memang kita baru ngajinya kitab Jurmiyah atau ngajinya baru Safina, ya kita terapin ilmu Safina. Apa yang telah kita kaji. Iya, kalau kita sudah ngajinya Takrib, Fathul Qorib, Fathul Muin dan lain-lain misalnya, ya kita amalin sesuai dengan pengetahuan kita dan sesuai dengan welfare state ya, hazanah keilmuan umum kita. Karena ada titik temu antara ilmu umum dan ilmu agama adalah kebijakan. Artinya semua Maksudnya titik temunya itu adalah kebijakan. betul, titik temunya adalah kebijakan. Profesor itu pada akhirnya dia menjadi santun, menjadi baik karena dia mulai menemukan titik temu kebijakan itu sendiri. Ya apapun lah. Apakah ada yang tersinggung? Mohon maaf. Oh, oke. Ini senior semua. Ya. Jadi emang Gus, kru dari Pesantren ini hampir semuanya adalah santri, Gus. Iya, saya yakin betul karena memang dari platformnya juga ini menyenangkan menurut saya. Platformnya apresiasi dong. Gila loh. dari platformnya pesan dan tren. Nah, oh ya benar. nah, Tron. kalau pesan itu kalau kita misal mengurainya dari teorinya Habermas atau teorinya dari teori orang komunikasi atau Tahu nggak Habermas? Itu siapa, Gus? Oh, itu hablum minallah, hablum minanas. jadi kalau ngomong soal pesan ini saya kira memang pesantren ini harus bisa menghadirkan soal pesan. Pesan ini sesuai dengan teorinya John Terry, John Stephen Awari atau dengan teorinya John Kay tidak? Enggak. Teori yang ada di kitab Jurmiyah misalnya. Ada di Jurmiyah. Ada di Jurmiyah. Di Jurmiyah itu fa amad domatu fatakunu fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannatsi salimi wal fi'lul mudhari'un alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un, ya. Saya mau mengurai ini dalam konteks perspektif secara umum. Wah, Pertama, tadi itu. Iya, Lafaz Jurmiyah tadi. betul. Itu Mau bisa dijabarkan? diurai secara umum sebetulnya. Oke, asik nih. Coba. Nah, dalam konteks secara umum artinya sebetulnya harkat martabatnya santri itu sudah jelas adanya di atas. Karena fa'amadomatu dia posisinya sudah Doma. jelas. Iya, doma itu di atas, nggak ada ceritanya doma di bawah. Yang di bawah itu kasroh ya. Ya, kalau bahasa Serang itu jer. Ya. Jadi artinya Betul, kalangan kan? santri ini kalangan yang memang terhormat atau dalam bukunya Marxis itu bisa disebut kalangan burjuis gitu ya. Burjuis namanya. Betul. Karena memang pengetahuannya yang memang bagus atau dalam literatur di India itu kalau dia kastanya kasta Brahma itu biasanya dari golongan guru atau dari kalangan orang-orang yang terdidik atau para filosof atau ya kiai atau Itu yang kasta Brahma kasta namanya. yang paling tinggi. Senada dengan Jurmiyah tadi atau disebutnya Famadomatu. Domah itu ya. Maka gerakannya juga gerakan santri ini harus menghadirkan Jurmiyah itu tadi. Pertama fil ismil mufradi. Dia harus konsisten dengan pilihannya. Fil ismil mufradi itu menunjukkan dirinya sendiri. Ya. Dengan bahasa Inggris disebutnya be yourself misalnya begitu tuh. Apa kan be yourself. Nah, itu santri semuanya pasti ngerti lah ya karena memang itu isi mufrad. Iya, isi mufrad gitu. Nah, santri itu karena memang identik dia meyakini soal bahasa juga biasanya paham berbagai literatur atau berbagai bahasa. Karena kalau kita tidak paham berbagai bahasa, artinya kita akan ditipu suatu hari nanti. Jelas dalilnya man arafa lughata qaumin amana mim makrihim. Jadi ya sudah tidak ada ruang gitu yang tidak bisa diisi oleh santri. Barang siapa yang mengerti atau tahu satu bahasa atau kaum, satu kaum, dia tidak akan amanah mim dia akan selamat dari tipu dayanya. Betul. Jadi ketika kita berhadapan dengan Zionis Yahudi, misalnya sampai itu terselip dalam doa kita ya, Allahumma suril ikhwanin min zionisil musyrikin. Bagaimana kita akan melawan mereka kalau kita hanya menghadirkan doa?
Ini kan senaif tanpa ada langkahnya. Nah, kira-kira karena senaif-naifnya manusia itu yang hanya bisa menengadahkan tangan saja. Kalau dalam konteks secara umum. Karena ada langkahnya selain berkata, berbuat misalnya. Pada akhirnya harus menengadahkan bilqol. Nah, cuman kalau santri saya pikir nggak akan demikian. Oh, kalau santri tuh bil hizib. Wah, kira-kira begitu. Wah, ini tahu nggak nih hizib nih? Bil hizib lah untuk menaklukkan musuh. Ya, betul. Aduh, mohon maaf, melenceng. Tadi sampai mana tuh? Lupa ya, Gus ya? Benar itu. Tadi sampai lupa Gusnya tuh mau ngomong apa lagi itu. Ya, soal pesan. Nah, ini pesan dari kalangan pesantren tentunya harus sampai. Rumusnya itu harus dia ada disebutnya mass media communication, itu harus sampai terhadap publik itu. Soal medianya apa itu nggak jadi soal. Kalau media dakwahnya adalah media sosial, misalnya melalui platform Facebook, WA, Instagram dan lain-lain, boleh. Justru bagus kok. Langkah dakwah itu tidak terbatas. Bebas, betul, tidak terbatas. Yang penting dakwah. Bukan mencari honor ya. Tadi tuh ngomong honor itu kan ngirim tulisan. Kalau patron nih nyari apa nih, Gus? Kalau patron nyari apa? Masih nyari inspirasi ya.